sayangnya Angel, apa kabar? Ketemu lagi barengan aku Angela Lorenza hanya di Story with Angela. Sebelum kita mulai videonya, Angel mau tanya ke kamu. Pernah gak sih kamu mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, atau yang biasa kita sebut adalah kejadian mistis atau horor di dalam hidup kita? Well, kalau kamu punya, berarti kamu juga sama dengan followers Angel yang sudah mengirimkan beberapa cerita yang mereka alami secara langsung dari kejadian-kejadian horor di hidup mereka. Oke, cerita yang pertama ini datang dari Botox Project. Hai semua, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit. Saya hanya ingin bercerita sedikit, cerita tentang kisah mistis saya. Sebenarnya sih ada beberapa ya, tapi saya ambil yang menurut saya adalah yang paling janggal. Jadi yang pertama itu adalah kejadian di kamarku sendiri. Itu kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu dan terjadi sebanyak 2 kali. Dimana aku sering bermain point blank di PC aku sendirian jam 2 malam. Saat asik bermain, entah kenapa lengan kiriku berasa perih. Aku pikir mungkin hanya nyamuk. Berhubung lampu kamarku aku matiin, jadi aku belum lihat apa yang terjadi di lenganku. Yang aneh, makin lama kok makin perih. Akhirnya aku lihat dan aku nyalain lampu. Pas aku lihat, ternyata ada bekas 4 cakaran garetan. Aku kebingungan dong, ini apa? Kalau kalian berpikir aku garuk ya nggak mungkin, kan lagi main game online. Dan lagian kalau aku garuk nggak sampai berbekas garet 4 seperti cakaran, terutama bekasnya hampir merobek kulit. Dan ini terjadi sebanyak 2 kali di tempat yang sama, yaitu di kamarku dan di lengan kiriku juga. Tapi bukan di kamarku, melainkan ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu ada lemari boneka, dan saat itu aku selesai mandi, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, boneka itu bergerak, bertukar posisi. Agak merinding sih, tapi aku tetap berpikir positif aja. Lagian ini kan rumah aku. Setiap hari aku tinggal di sini. Ya mungkin itu cerita mistisku. Aku nggak paksa Kak Angel dan yang lain untuk percaya atau tidak. Yang penting aku sudah jujur tentang apa yang aku alami. Thank you semua, love you all. Oke. Sebenarnya relate banget sih kejadian seperti ini dengan kehidupan sekarang. Kamu ngerti gak sih maksud aku? Kayak kita sekarang lagi PSBB atau PPKM, dimana kita nggak boleh keluar rumah untuk nongkrong seperti biasanya mungkin. Dan kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Karena Angel sendiri pun juga Angel bermain game. Dan biasanya Angel main game itu sampai tengah malam, bahkan larut malam ketemu pagi. Dan katanya jam-jam segitu tuh jam-jamnya makhluk-makhluk keluar dan menampakkan diri. Mungkin gak sih makhluk yang ada di rumahnya Botox Project ini juga pengen ikut bermain game sama kamu tengah malam? Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Ini datang dari email Aditya Hermawan Syadi X. Dear Angel, nama saya Adit. Profesi saya adalah seorang guru. Saya mau coba share pengalaman yang tahun lalu saya alami. Sebetulnya nggak terlalu seram, tapi pada waktu itu lumayan bikin merinding. Jadi tahun lalu, pas awal-awal PSBB dan semua kantor tutup,
for some reason, saya harus tetap ke kantor dan mengajar dari sana. Karena kebetulan wifi di rumah saya tinggal itu lemot parah. Oh ya, saya mengajar di sebuah lembaga pembelaharaan bahasa Inggris yang berinisial E dan F di Depok. Nah, pada waktu itu, hampir semua karyawan termasuk guru, staf, dan OB yang bekerja dari rumah. Di sana hanya ada saya dan security. Saya pun memutuskan untuk menggunakan salah satu kelas yang berada di pojok lantai 2. Setelah berbulan-bulan gedung itu kosong, saya pun mengisi kelas itu. Pada waktu itu kejadiannya siang sekitar 14.20-an. Di tengah-tengah mengajar online, tiba-tiba salah satu murid saya bilang, "Mister, you are not alone in this class. There's a little girl at the corner." Saya pun mencoba untuk melihat sekeliling, dan memang tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan saya nggak enak pada waktu itu. Saya teringat cerita beberapa staf dan security. Lalu saya coba memastikan, does her face cover in blood? Dan murid saya pun menjawab, yes, she does. Merinding seketika. Jadi murid saya mengkonfirmasi sosok yang sama yang sering saya dengar dari cerita-cerita staf yang lain. Lama tak berselang, saya tanya murid saya lagi. Hey, is the little girl still here? Lama tak berselang, saya tanya murid saya lagi. Hey, is the little girl still there? Jawabnya, no, but she's in front of the door looking at you. Karena kebetulan pintu kelasnya adalah pintu kaca, saya cuma bisa sok cool aja di depan murid-murid saya sambil bilang, oke. Cuma itu aja sih yang mau saya share. Nggak serem memang. Thank you Angel, Adit. Wow. Kenapa ya cerita horor dengan background kejadian di sekolah itu kayak udah sering nggak sih? Dan kali ini tuh aku sendiri pun juga ngedenger ceritanya tuh kayak merinding. Jadi kayak wow, merinding banget Adit cerita kamu. Jadi ini yang membuat aku makin berpikir, nggak sih, kalau cerita horor sama sekolah, tempat les atau apapun itu emang bisa jadi satu hal yang relate banget. Soalnya selama kita hidup, kita denger gak sih cerita-cerita serem yang pernah kejadian di sekolah kita sendiri atau gedung tempat kita belajar gitu. Dan yang bikin serem dari ceritanya Adit adalah bahwa ada orang lain yang melihat keberadaan makhluk tersebut. Dan bisa dibilang ini seorang perempuan yang wajahnya berlumuran darah. Aku juga mau tanya sama Adit, murid yang kamu ajar ini emang dia punya sixth sense? Atau kamu pernah ngobrol lebih lanjut gak sih soal siapa perempuan itu? Coba kamu tanyain deh. Oke, lanjut. Ini cerita yang ketiga, datang dari Asep Furkon. Oke, next. Cerita yang ketiga ini datang dari Lutfi Alamsyah. Hai Kak Angel, perkenalkan saya Lutfi Alamsyah. Mau cerita sedikit, cerita yang saya alami sendiri sesudah menonton film serial Netflix episode The Guest dan Stranger from Hell. Pertama, The Guest. Cerita tentang perpindahan arwah atau Park Idu, semoga Angel bener ejanya ya. Jahat kuat dari tubuh seorang anak kecil, yaitu Yun Bua Piung. Setiap ada orang, entah itu teman atau orang lain, pasti dia bunuh diri pakai badan orang itu. Next. Mungkin next dia mau kasih tahu episodenya, dia nggak mau spoiler kali ya. Setelah nonton itu, seminggu kemudian terbawa suasana. Padahal udah selesai nonton. Saya alami persis di video pas tidur nggak bisa bergerak, kayak ada yang nahan atau ketindihan.
plus kebayang-bayang cuplikan video filmnya Kak Angel. Yang kedua nanti saya ada email ya Kak. Oh berarti ada part-partnya ya. Oke Kak, segitu aja, maaf kalau agak kepanjangan Kak Angel, terima kasih. Dan ini dia juga kasih Angel videonya untuk nonton. Jadi sekarang kita nonton aja ya. Videonya kayak apa sih? Maksudnya Angel penasaran kenapa dia habis nonton episode ini terus dia kebayang-bayang dan bahkan dia merasa gak bisa bangun dari tidurnya karena ada yang nahan. Yuk kita lihat. Oh oke. Jadi di episode ini dia mau bergerak tapi nggak bisa ya. Terus dia manggil-manggil orang yang ada di sekitar sini. Kayak serem banget. Kayak nggak menghiraukan dia gitu. Dan ternyata ada sosok orang yang berdiri di atasnya pakai baju hitam. Terus dia kaget karena ada, oh, serem banget. Wow. Au. Sumpah aku juga nggak berani liatnya. Dia di dalam ruangan terus ada satu wanita yang basah kayak basah kuyup tapi airnya banyak banget. Dan kayak apa ya, kayak makhluk yang ternyata dia mimpi. Pantes dia manggilin orang ini tapi orang ini kayak nggak jawab ya. Ternyata bapak ini taunya anak muda tadi lagi tidur. Oh, jadi dia mimpi buruk ya. Dia ngelihat ada sosok roh di sudut ruangan kamarnya dia. Oke. Terus, oh bapak ini kayak melakukan pengusiran lah gitu. Seandainya ada hal-hal yang nggak baik yang mengganggu anak ini. Kayak didoa-doain gitu nggak sih kalau di orang kita? Oke. Ini mungkin cuplikan yang Lutfi tonton ya dari serial The Guest. Angel sendiri belum ngikutin ini film seperti apa, tapi dari cuplikan yang Lutfi kirim aja tuh kayak filmnya menarik ya untuk Angel tonton sebelum tidur. Tapi oke, next, karena si Lutfi ini ada satu part lagi yang dia email, jadi yuk kita baca part selanjutnya. Karena dia bilang tadi adalah dia nonton 2 film dan ini dua-duanya dari film atau series ini dia selalu kebayang-bayang. Oke. Ini part 2 dari email Lutfi Alamsyah. Halo Kak Angel, ini part 2. Yang kedua yaitu Stranger from Hell. Ada seorang pemuda bernama Yoon Jun Woo, kayak pekerja mau nyari tempat tinggal sementara. Pas dicari-cari rata-rata mahal, tapi ada satu tempat tinggal yang murah. Nah, dia tinggal lah di situ. Tapi tetangganya aneh, ada yang kakak adik, orang mesum yang suka nonton, pokoknya aneh Kak. Next. Nih, Lutfi selalu next. Pas sudah nonton baru 5 episode Kak Angel, ngalamin masuk apartemen yang serem kayak di filmnya ada dibunuh itu.
Aku setengah sadar pas tidur lagi dikejar sama orang tetangga aneh. Sumpah Kak, sampai merinding saya. Untung udah pagi. Terima kasih Kak Angel. Stay safe. Di bawah ada video gambarannya seperti itu. Ini Angel harus nonton videonya ya. Angel sendiri pun takut, tapi ayo kita nonton videonya sama-sama. Oke, jadi dia kayak di sebuah apartemen gitu ya, terus dengar saya kayak ada yang aneh gitu, karena dia bisa mendengar orang-orang dari balik tembok kosannya. Dan memang di situ katanya ada tetangganya yang agak sedikit unik atau anehnya, dengan berbagai background kehidupan mereka masing-masing. Dan dia tuh kayak mungkin ngalamin deja vu atau gak tahu, aku sendiri juga bingung nih. Dia kenapa? Pak, dia bilang kayak dia minum obat atau salah makan. Mungkin dia merasa ada yang aneh dari dirinya dia sendiri ya. Oh, tiba-tiba jatuh. Oke, dia pingsan atau nggak sadarkan diri, tapi ada orang-orang yang bawa senjata tajam yang berdiri di depan pintu kamar kosnya dia. Oke. Ini siapa? Ini orang yang tadi kan? Bener, ini orang yang tadi bukan sih? Yang pusing bukan ya? Tadi dulu, mukanya kayak mirip gitu. Oke, maybe ini adalah salah satu cuplikannya yang Lutfi kirim ke aku. Kalau misalkan aku mau tahu lebih lengkapnya, aku harus nonton seriesnya itu ya. Tapi dari cerita tersebut, emang sih, kita harus akuin bahwa film Korea atau film Jepang itu ketika mereka buat film horor atau genre yang psikologi atau thriller itu kayak bener-bener real nggak sih? Terus kayak plot twist, dan setelah kita nonton tuh kadang kita suka mikir, hah? Ternyata ceritanya gitu, kayak kita ketipu, tapi dengan cara cerita yang brilian banget. Kayak contohnya Angel pernah nonton film No Mercy, ada Murder, ada No Mercy, ada I Saw the Devil, terus ada juga filmnya Old Boy. Itu Angel paling suka ya, karena itu menurut Angel adalah plot twist banget gitu. Dan begitu kita menonton sesuatu film, ketika kita menonton sesuatu yang bergenre horor atau psikologis, biasanya emang suka kebawa ya setelah nonton. Angel juga sendiri pun sering ngerasain atau sering ngalamin mimpi buruk, terutama ketindihan. Tapi sebenarnya ada juga penjelasan ilmiahnya sih. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak pengen mengalami hal seperti itu, ada baiknya setelah kita melakukan nonton film horor, mungkin jangan ini ya. Mungkin ada baiknya jangan nggak dijadikan tontonan sebelum tidur gitu. Jadi supaya nggak kebawa mimpi buruk. Tapi kalian sendiri setuju nggak sih film horor bisa membawa aura-aura negatif yang membuat kita merasakan kejadian yang sama seperti di film itu? Mungkin nggak? Oke, selanjutnya yaitu cerita keempat datang dari Jupril Sujatmiko. Bulan lalu sih kejadiannya di tempat kerja. Jadi ceritanya, posisi dapat shift malam, kebetulan kelar cepat kerjaan. Nah, di situ sembari nunggu jam pulang, ya sekitar jam 6 pagi absen pulang, biar nggak berasa lama, anak-anak mabar Mobile Legends dulu.
main gak berasa itu udah mau masuk azan subuh. Anak-anak pada keluar ngerokok. Berhubung di kantor gak boleh ngerokok di wilayah kantor, jadi pada keluar. Kebetulan gue gak ngerokok. Sendirian gue putusin buat tidur. Abis subuhan di ruangan loker sendirian tuh. Selang 15 menit gue ngerasanya udah pules. Tapi gak lama kaki gue kok kayak ada yang narik-narik. Setengah gak sadar kali ya. Gue posisi lampu emang gelap, gue matiin. Kok ada orang gede hitam mau narik gue. Gak lama temen gue satu kedengeran masuk ke dalam ruangan. Gue lihat dia masuk lagi buka tas. Tetap di posisi lampu mati. Gelap posisi gue, udah duduk. Tapi ya ngerti lah orang baru bangun tidur gimana. Terus nggak lama gue ngeliatin tuh temen gue yang masuk tadi lagi benerin tas. Tiba-tiba berubah dong. Dia jadi orang hitam yang mainin kaki gue. Tadi sambil nyengir lebar kayak Joker. Wow, aku merinding. Gitu deketin gue, kayak mau nyekek, spontan gue refleks nonjok dia. Terus lari keluar ruangan buat mastiin gue sadar apa enggak. Soalnya pas temen gue berubah wujud itu, ruangan kayak rumah lama yang gak ditinggalin. Tembok kayak ada akar-akarnya, and then pas gue udah lari keluar, temen gue nanya, "Lu kenapa? Orang ketakutan aja?" And then pas gue udah lari keluar, temen gue nanya, "Lu kenapa? Kayak orang ketakutan aja." Dan yang tadi gue tonjok temen gue sendiri. Dan ternyata yang gue tonjok adalah temen gue sendiri. Aku merinding dengar ceritanya. Entah gue halu atau mungkin kecapean kali. Ya. Tapi salutnya gue sama temen gue yang kena tonjok plus yang gue lihat berubah wujud itu gak ngebales. Hahaha. Kalau temen gue orangnya emosian, bisa-bisa berantem gue sama dia. Ya begitulah ceritanya. Selang beberapa hari gue tanya anak-anak setelah itu. Yang lain ternyata sama, pada digangguin juga sama tuh orang hitam. Wow. Gak kebayang sih. Jupril, ini aku dengar cerita kamu merinding banget. Karena emang biasanya Angel sendiri juga, karena emang biasanya kan Angel tuh, tapi Angel selalu penasaran deh sama orang-orang yang biasanya kedapetan shift kerja malam. Entah itu di perusahaannya mereka, atau di tempat kerjanya mereka, atau dimanapun itu. Banyak gak sih kejadian-kejadian aneh pada saat sekitar jam tengah malam tuh berlangsung? Angel tuh pengen banget gitu dengar ceritanya. Karena emang Angel tuh selalu penasaran gitu. Apakah emang benar jam-jam tersebut adalah jam-jam makhluk-makhluk keluar untuk ngisengin kita? Well, dengan ceritanya Jupri ini jadi setidaknya menjawab pertanyaan aku sih. Apalagi di kantor ya, dan posisinya itu udah mau, apalagi di kantor ya, kita tahu. Aku mungkin kalau kejadian kayak gitu asli sama aku nggak tahu deh. Deg-degannya kayak apa, kayak kamu pernah nggak sih kayak kamu melihat sesuatu, kamu merasakan sesuatu, atau kamu bahkan bersentuhan terhadap makhluk tersebut. Terus kamu merasa bahwa there is something wrong saat ini. Tapi kamu nggak bisa melakukan apapun. Kamu cuma bisa diem, kamu cuma bisa nelen ludah sambil dada, sambil detak jantung kamu berdebar, dan seketika kaki kamu pun lemas, nggak bisa bergerak. Mungkin itu kali yang bisa menggambarkan perasaan pada saat orang merasakan kehadiran sesuatu mungkin. Oke, sayangnya Angel, dan ini cerita terakhir datang dari Ahmad Fahri. Judulnya adalah Ditimpa Pocong. Pernah waktu 5 tahun lalu nginep di Villa Puncak. Malamnya gue bertiga sama temen gue main Uno di ruang utama, dan pintu luar kita nggak tutup. Nah, pas lagi sekitar jam 2 malam, lagi asik-asiknya nih main di depan saung villa, yang kelihatan dari dalam kayak ada orang pakai baju putih. Temen gue yang satu mendusin atau sadar
bahwa perasaan dia gak enak. Akhirnya ngasih tahu pelan-pelan, stop main dan tidur ambil selimut. Kita semua sadar karena tiba-tiba merinding. Nah celakanya gak ada yang berani nutup pintu karena langsung pada kurupan pakai selimut di sofa. Nah selang 5 menit kita kurupan, akhirnya gue inisiatif intip. Kan pas gue intip, aduh, tuh makhluk nampakin depan kita semua sambil nunjukin mukanya yang hancur dan matanya yang merah. Kayak langsung kebayang gitu di dalam otak aku. Gue kurupan lagi. Akhirnya saking takutnya teman-teman gue juga nggak berani buka selimut atau kabur ke kamar lain. Dan sumpah setelah kejadian itu pulang dari villa, cuma gue bertiga yang tiba-tiba sakit panas dingin. Aduh. Aku appreciate sih untuk Ahmad, keberanian kamu yang mau melihat ya, antara mau melihat atau penasaran gitu dengan sosok yang dibilang sama teman kamu. Tapi kamu kebayang-bayang gak sih tiba-tiba 3 orang termasuk kamu dan teman-teman kamu tuh bisa sakit panas dingin gitu? Mungkin gak sih kamu emang kurang istirahat atau kurang minum vitamin, atau kamu bisa dibilang kebawa sama sosok perempuan itu? Oke, sebelum kita nutup episode kali ini, Angel pribadi pun juga pengen cerita kalau Angel juga punya kejadian horor atau mistis di dalam hidup Angel. Terutama ini sering kejadian ketika Angel masih kecil. Jadi Angel lahir dan besar sampai umur 10 tahun itu tinggal di Surabaya. Dan sebelum Angel pindah ke Jombang, kakak Angel sudah lebih dulu tinggal di rumah bude. Nah pada saat kita pindah, Angel kira-kira baru seusia kelas 3 SD, kelas 3 SD. Nah terus udahlah Angel pindah ke situ. Pelan-pelan Angel sama adik Angel mulai beradaptasi. Nah pada saat itu gak ada kejadian horor sama sekali. Teman-teman di sana juga welcome sama Angel, keluarga papa juga welcome. Tapi memang kalau Angel ceritakan rumahnya bude ini agak sedikit unik ya. Jadi kita tahu bahwa rumah-rumah di Jombang atau di kampung pada saat zaman dulu ya, tahunnya Angel kelas 3 SD tuh masih agak-agak old style gitu rumahnya. Dan di belakang perkarangan rumahnya bude ini itu ada sepetak tanah yang dipenuhi oleh tanaman pohon pisang. Nah kebetulan lihat deh, ini Angel cerita gini aja, Angel throwback ceritanya, Angel udah merinding sekujur badan Angel. Sebenarnya ini salah satu ini Angel syuting lagi sendirian ya, jadi emang cuma ada ngobrol sama kamera, which is Angel anggap kamu gitu. Oke, jadi ada sepetak tanah, nggak besar ukurannya. Kalau bisa kita bayangin seperti kebun di belakang rumah lah. Nah itu dipenuhi oleh pohon-pohon pisang yang banyak di dalam tanah tersebut, di dalam kebun tersebut. Dan suatu malam, jadi posisinya itu kamarnya memanjang. Nah itu ada 3 ranjang, itu ada kasurnya Angel, kasurnya adik Angel, dan juga kasurnya kakak Angel. Jadi kita kasurnya berdua gini, di-sekat sama lemari, terus abis gitu kasurnya atau ranjangnya kakaknya Angel. Suatu hari di tengah malam itu kejadiannya sekitar merinding. Kejadiannya itu sekitar jam 2 atau jam 3 subuh, dimana besok harinya itu Angel harus sekolah, makanya Angel tidur cepat. Nah pada saat sebelum tidur nggak ada tuh kejadian aneh atau feeling-feeling nggak enak. Akhirnya Angel tidur sampai di tengah-tengah malam, sekitar pukul jam 2 malam Angel tiba-tiba kebangun. Tapi pada saat itu posisinya Angel nggak sadar atau Angel nggak tahu itukah
itu Angel bangun atau Angel mimpi atau Angel setengah sadar gitu. Jadi Angel juga nggak yakin gitu. Nah terus pada saat Angel membuka mata Angel, di kakinya Angel itu berdiri sebuah makhluk pocong yang besar banget. Jadi dia itu posisinya berdiri di sudut kakinya Angel, dengan postur tubuhnya dia itu sampai seatap ruangan kamar Angel. Bayangin sebesar apa. Dan pada saat itu atapnya itu tinggi banget, jadi sekitar 2-3 meter. Dan dia tuh seperti raksasa. Oh, ini sebenarnya aku gak mau cerita ini sih, tapi kayak ya udah. Dan kamu tahu gak sih gambaran-gambaran Mr. Pochi yang digambarkan di film itu ternyata tuh sangat nyata di situ, dengan wajah dia yang pucat, mata dia yang berlingkar warna hitam, bibir dia yang berwarna ungu atau kebiruan, serta tatapan tajam dia menatap Angel yang pada saat itu Angel cuma melotot kaget gitu. Nah terus habis itu Angel bangun kan. Waktu Angel bangun itu dia nggak ada gitu, hilang. Nah Angel duduk dong di pinggiran kasurnya Angel. Tapi yang bikin Angel heran, sebelum tidur itu Angel punya kebiasaan untuk gosok gigi dan juga cuci kaki. Tapi kenapa kasurnya Angel dipenuhin sama tanah ya pada saat itu? Mungkin Angel terlalu kecil gitu buat nyadar. Mungkin Angel terlalu kecil gitu buat nyadar pada saat itu. Tapi Angel pun bingung kan pada saat itu. Udah, terus Angel kaget. Angel bangun, terus Angel bangunin kakak Angel yang ada di ruangan itu juga karena kita sekamar. Angel bilang, Kak, aku mau tidur di sebelahnya Kak Raymond, aku nggak berani di situ, ada om-om besar. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya kakakku bangun dan dia ngebolehin aku untuk tidur di sebelahnya. Nah pada saat itu aku belum bisa tenang kan, karena kakakku cuek langsung tidur gitu. Nah pas aku meremin mata aku nggak bisa, aku kesulitan tidur dan masih mikirin kejadian apa tadi. Terus aku ini kan melek, terus aku ngebuka mata aku lagi gitu. Nah pas aku ngebuka mata lagi, kamu tahu nggak sih apa yang aku lihat? Aku lihat dia, Mr. Pochi itu lompat dari atas plafon, literally lompat kayak gitu, terus pindah ke lantai sejajar dengan lemari aku. Jadi kamu bisa bayangin gak sih, aku tuh berusaha tidur dengan ada seseorang yang menatap aku dari kejauhan dengan tatapan dingin. dan ini kejadian yang gak aku ceritain ke siapapun gitu, even ke bude aku sampai saat ini. Mungkin kalau misalkan bude nonton ya, aku harap bude baik-baik aja, aku harap bude sehat-sehat aja gitu. Jadi ya itu dia cerita pribadi dari Angel. Dan setelah kejadian itu Angel lupa ya, atau Angel nggak ingat gitu ada kejadian apa lagi waktu Angel tinggal di Jombang. So sayangnya Angel, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan pastinya kalau misalkan sayangnya Angel juga punya nih pengalaman horor atau mistis yang mau kamu ceritain ke Angel, boleh banget kamu email ke besoktayang.id@gmail.com. Kamu bisa email ke situ, kamu bisa ceritain seperti apa pengalaman kamu, karena Angel pengen tahu, karena Angel pengen denger cerita kamu. Dan yang pasti kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk terus support Angel dengan cara pastinya subscribe, share, like, komen, dan pastikan kamu nyalain tombol loncengnya, jadi kamu gak bakalan ketinggalan setiap kali Angel upload video terbaru. Dah.